Jumpa lagi Sobat Gigi Sehat, dimanapun Anda berada dengan saya. Semoga Anda semua dalam keadaan baik. Sukses untuk kita semua. Pada video ini kita bahas gigi atas, cabut, dan radang selaput otak, atau kita menyebutnya meningitis. Saya Dr. Gigi Fahmi. Mari kita mulai pembahasannya dari pencabutan, yaitu prosedur perawatan pengeluaran gigi dari tempatnya atau dari soket gigi. Terus kemudian saya lanjutkan masuk ke hubungannya apa antara gigi atas, cabut, dan meningitis atau radang selaput otak. Sebetulnya ketiganya hanya akan berhubungan positif atau ada kesinambungan ketika itu terjadi suatu infeksi. Kalau tidak ada infeksi, pencabutan itu tidak berhubungan apa-apa dengan radang selaput otak, meningitis, atau mata. Tapi ketika terjadi infeksi, tanpa dicabut pun berhubungan. Apakah Anda masih ingin tahu apa kaitannya dan pembahasannya, bagaimana prosesnya? Saksikan terus, jangan skip ya videonya. Saya akan membahas satu persatu sampai selesai. Bagaimana kaitan dari infeksi gigi menjadi meningitis atau radang selaput otak dan berakhir dengan kematian. Di lapangan sudah banyak kasusnya dan banyak korbannya. Rata-rata meningitis itu berawal dari infeksi gigi. Mari kita lanjutkan. Gigi atas, terutama gigi belakang geram atas, ujung akarnya itu berada pada dasar dari sinus. Apa sinus itu? Sinus itu adalah rongga pada kepala kita. Jadi kepala kita ini isinya berongga-rongga. Apa buktinya kepala kita ini berisi rongga-rongga? Coba ketika kita ngomong, itu pasti ada suara menggema di kepala kita. Itu menandakan bahwa kepala kita itu memiliki rongga-rongga. Nah, rongga itu fungsinya apa? Satu, untuk menjaga kelembapan dari kepala kita. Dua, untuk menghasilkan lendir di daerah di dekatnya. Atau itu menghasilkan lendir untuk menetralisir kuman-kuman yang di situ. Nah, ketika terjadi infeksi pada gigi Anda bagian belakang atas, maka infeksi tersebut atau nanahnya akan merambat ke sinus. Nah, sinus apa yang di dekat
gigi belakang atas itu, yaitu di daerah bawahnya mata ini ada sinus terbesar dari sinus-sinus yang lain, yaitu sinus maksila. Nah, biasanya Anda sering mendengar orang kalau sering mengalami penyakit sinusitis. Nah, itu sinus di sini ini mengalami infeksi. Ketika infeksi atau nanah tersebut masuk ke sinus yang di bawah mata ini, maka dia akan dengan mudah masuk dan naik ke otak. Dan ketika dia naik ke otak, yang akan diserang terlebih dahulu itu adalah selaput otaknya. Nah, maka di situ akan terjadi infeksi pada selaput otak. Terjadilah meningitis atau radang selaput otak. Sekarang kita bahas, ketika tidak ada kaitan apa-apa atau tidak ada infeksi antara cabut dan gigi rang atas, memang tidak ada kaitan karena secara organ-organ di tubuh kita itu mata, gigi, semuanya, usus, tangan, kaki, itu ada saraf yang keluar dari otak kita untuk menggerakkan organ-organ tersebut atau mempunyai tanggung jawab ke organ tersebut. Untuk mata, ya mata itu saraf nomor 2 dari otak. Gigi itu saraf nomor 5 dari otak. Andai kata gigi itu berefek pada mata, tidak ada kaitan, karena sarafnya itu nomornya berbeda udah. Gigi nomor 5, mata nomor 2. Cara sarafnya sudah berbeda, sehingga tidak membuktikan apa-apa ketika di masyarakat itu kebanyakan ada yang ngomong cabut gigi atas itu berefek pada mata. Nggak ada kaitan, karena sarafnya berbeda. Jadi Anda jangan mudah terpengaruh akan hal itu. Tapi kalau terjadi infeksi, segera diobati, segera dicabut sebelum terjadi hal yang saya jelaskan tadi. Sinusitis dan naik ke otak, meningitis akan berakibat fatal di kehidupan Anda. Anda bisa terjadi koma, Anda kritis, dan sampai terjadi sebab kematian Anda. Betul, semua orang pasti meninggal. Cuma sebabnya itu beda-beda. Ada sebabnya itu penyakit tua, ada yang sebabnya itu penyakit yang fatal. Jadi itu kesimpulan dari saya. Hanya akan berakibat ketika terjadi suatu infeksi dan sampai terjadi meningitis atau radang selaput otak. Kalau tidak ada infeksi gigi atas, tidak ada hubungan. Baik itu ke otak, baik itu ke mata, tidak ada hubungan, aman saja. Dan malah akan menyembuhkan. Sinusitis itu sebelum menjadi radang selaput otak atau meningitis, infeksi pada daerah di bawah mata ini, ketika penyebabnya dari gigi, malah dianjurkan untuk dicabut gigi tersebut. Insya Allah sinusitis tersebut akan
sembuh. Saya sudah pernah mengerjakan kasus tersebut. Jadi suatu hari saya dapat rujukan dari dokter bahwa dari dokter lain tentunya ada pasien datang ke saya, rujukannya berisi bahwa diagnosa pasien tersebut sinusitis. Dianjurkan melakukan pencabutan di saya. Oke, saya lakukan pencabutan. Saya suruh kontrol lagi ke dokter yang memberi rujukan ke saya. Lalu beberapa hari, alhamdulillah ternyata sembuh sinusitisnya. Tentu benar bahwa itu penyebab infeksinya adalah gigi tersebut yang mengalami infeksi itu. Artinya apa? Jangan anggap remeh infeksi pada gigi Anda. Nyata infeksi kecil yang Anda anggap remeh itu akibatnya fatal, menjalar kemana-mana. Oke, segitu singkat video dari saya, penjelasan dari judul ini. Jangan lupa di like videonya jika Anda suka dengan pembahasan-pembahasan saya. Di-share ke teman-teman Anda, kerabat-kerabat Anda, untuk Indonesia lebih sehat lagi dan lebih cerdas lagi dalam mengolah informasi. Saya Dr. Gigi Fahmi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.